Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Gayane ya ampun. Kebelantik sapi. Fashion ini menunjukkan profesi le. Ya ibu, ya aku nek ngene genah profesine ngerti. Apa? Dol wedhus ta. Wah, ya ora atur. Ngece. Dari bawah sampai atasnya rapi nih kok. Apa? Dodol sapi. Wah, salah. Salah kalian. Salah. Kowe kudune bangga lho. Lho apa? Diunekke dol sapi. Nah, terus Sing ngarani tletong sapi ya. Iki urete sapi. aku ki ora dol sapi, ora dol wedhus. Iki sing bener. Godhong. Dol gadang lempitan lho. Sepele banget zaman biyen ya sing rada modern apa ngono. Gitu. Paling enggak kan kaya Mas Fuad. Mas Janto itu kan yo nganu. Saiki kan istilahnya kaya ngekeki nama-naman kudu sing nganu. Nama-nama. Sing apik. Misale kaya aku. Aku kan ngekeki jenenge anakku kan Aska. Aska kuwi yo nek mungkin nek wong do ngerti searching nang Google kan ini berbudi luhur atau banyak akal kuwi. Kuwi arti ngono. Ning jane ora. Apa? Manut sejarah jeneng. Nah. Kan jenenge Aska. Kuwi mbiyen sejarah mbahne. Mbahne mbiyen zamane anakku lahir. Kuwi rak dolanan remi. Heeh. Angger ngejit kok entuke Askaroka terus. Mula putune jenenge Aska. Oh. Kuwi Mana anakku kan lenang ya. Lenang. Lagi bahasa tingkat kabupaten nek lenange wene. Laki-laki. Nah. Kan akhir rezeki kuwi lancar terus lahir anakku. Tak jenenge Susanto. Wih. Susanto. Artinya Susah tanpa berkoso. wih, ya isa Anake jenenge Susanto. Susanto. Anakmu Anak ora tak jenengi. ya. Ora kaya anakku jenenge Elfatih Fuad Zulkarnain. Wah, elok iki. Pengen atine ra. Lu ya genah. Ra ngerti ora kondangan dolan cilik. Nek cilik ya. Udah aku Nek cilik mesti ngerti pas kekane jelaske ya. Wong aku tilek ya anake dinggahke. Ya ngono kuwi makna sene anakku lahiran do tilik. Kalah kapan rencana? Nah, kuwi rencana rong taune tak adeni. Wih. Sadurunge tak nggawe adi mok kene do tilik sik ra apa. Tak tampa. ya Tilik. masa tilik njaluk dhisik lho. Di DP. Dadi nek wayahe lahiran wis rasa tilik ora beban ngono lho Mas. Bor. Iya. Kepiye? Apa Lho, Ya iki anakmu Elfati. jenenge apa lho artine lho? Kepiye? Kaya tanggoku. Sejarah kan kepiye? Kaya tanggoku kuwi anake telu. Mbokne iki bakulane Tali. Jenenge anak telu iki jenenge Dita, Lia, Via. Wah. Nek ngundang dadi sisi Ditali Rafia ngono. Apik. Iki mbokne bakul Tali kuwi. Iya, kaya nggon kuwi ya biyen ibune kuwi kan ya ngapunten lho jenenge wong kan Iya. kisah dede ora mesti padha. Tangga kuwi biyen ibune sok senengane ibuke sok udut. Sok wah warna-warna. Nek ngomong-ngomong iki nganu barang-barang sing negatif-negatif. Wong wedok kan nek udut barang kan ora apik. Heeh to. Mulane anake dijenengi mutmainah. Mutmainah. Artinya ngemut barang sing ora genah. Mutmainah. Mutmainah iku umur piro?
Matakon kuwi nganu. Ayo saya cilik jenenge ya bocah. Saiki ya dah saiki jeneng mutmainah kok ya. Modern nek ngene jenenge Weh apa? Ya dadi nek cah saiki aja sing jeneng-jeneng jaman biyen mesake. Memang biyen kan gunah, uyem. Karena nek saiki ya Agnes. Agnes Ponium. Padha wae. Ya jomplang. Padha wae. Paling ora ya Marcella Rubiem. Ya nang desa ono. Bahasa apa tak ding. Lali. Bahasa anak. Kira dia ada bingung dah gue. Apa toh, Lek? Oh, tadi uang kan ya bener awak dhewe oleh berbuat sing warna-warna. Awak dhewe di masa lalu sing beda-beda. Ning tetep memelihara salat. Iya iki Pak. Ya salat iki aku jan ora paham tenan iki. Piye to kuwi? Memelihara itu artinya iki piye? Dadi wong ora mung doting cenining. Kowe iki metu yo ngeling-eling tema. Ora ana wong goke. Temane lali kabeh. Mana nek ana wong nyekel kliper kuwi nyimak. Lho ora gatekke ngono kuwi ya mangkel aku. Aku nek memelihara salat. Bojo wae aku sok mangkel nek pas udan. Mangkelon. Ya bojomu ngono ngomong ngono ki aku. Aku kepiye kan aja. Aku ora. Bojomu yang ngomong karo aku ya. Ya apa-apa. Ora. Oh wae aku yang ngono. Kan ning omong. Pas lunga to bojomu mbok aku mangkel. Lah apa mangkeloni ngono ya ta? Lah mangkeloni anakku. Anakku kan nek karo kowe do lulut. Aku ora ngerti banget apaan sih memelihara salat ki lho. Apa ningu apa ora paham. Aku wong awam banget soalnya. Butuh pencerahan di dalam ruangan apa piye. Iki sik ngerti. Iki sing delinge kuwi kan. Ya saya kira ngerti saya punya kenalan ustaz yang nanti akan menjelaskan memelihara sulati artinya kaya ngopo to. Sing menjalankan piye to ngono kuwi. Nek ustaz Sigit. Wah, kenal kowe. Kenal kanca kenal. Tunggale Rinigit, Mandragit, Sigit. Iya. Iya, tak undange apa piye? Wah, siaga. Di bisnis ki lho. Ustaz kok ngomong lho astagfirullahaladzim ya Allah. Ora ngono kuwi wanek karo Pak Ustaz kuwi. Perjalanan menuju Pak Ustaz iki saya butuh naik kendaraan harus ada bensinnya. Kendaraan. Cukup jenengan ngasih saya sangu 10.000. Wih, iki kemene dhek omong kali 100. Wah. Otaknya itu main bisnis terus ya. Bati. Gimana saya panggilkan? Ayo dipanggilkan. Colok ke wes kok kene nek. Saiki tutuk panggilkan wong durasine mep. Ya, udah saya panggilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho Mas Pak Ustadz kita kok. Awake dhewe untuk menjamu Pak Ustadz iki paling ora disambut apa? Wah, ayo nek aku meriah paling ora ana apa tarian selamat datang. Apa kuwi tarian selamat datang Lho kan ana tari warna-warna. Kanggo yo kowe pikiranmu ki ora beres kok kowe. Tarian selamat datang iki ya pernah wong Jawa ya tari-tarian akeh. Apa tariane dane-danan. Lho, nggo nyambut Pak Ustadz iki lho. Gelarke red carpet. Wah. Terus nek perlu ana marching band. Wah, deng. Mulai apa pecahkan dia apa potong pita ngono lho. Wih, kan menyambut Pak Ustadz ngono. Nah, ya tamu. Apa tak tuh gorengan wae nang ngarep PLN. Kaduan iki syuting nang kutho lemu arep tuku nang ngarep PLN. Ayo, Pak Ustadz iki suwe ya wantong malah. Ya, Garapi Ustadz itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Soa. Nggih Pak Ustadz. Wah, Pak Ustadz. Perbawan ini lho. Tambah
akrab mulai itu. Lebih anu tiap pagi ketemu. Isih do turu. Jenengan sih do ngaso sare mlae ke mall kene wis wah perpindahan penduduk dari desa ke kota ya Pak Ustaz. Ngono Kok kuwi. pun napa mawon iki. Apa itu. Coba kamu sini Mas Bor. Saya kula pindah. Sing nawake tawa engko sapa? Oh iya ngapun. Piye to? Kok belakangi Pak Ustaz malah. Enggak. Ngapunten Pak Ustaz iki lho, Jan. Enak. Dipun. Pak Ustaz, mohon izin ngapunten saya kan enggak tahu tenan. Memelihara salat itu pripun? Dari Mas Manto gak kandang. Kira iku salah persepsi. Memelihara ayam, memelihara kucing gitu ya. Niku cetek nang Memelihara itu jawane ngingu to ya. Ya. Ngingu. Nek ngingu kudune diapakne? Dirawat Pak Ustaz. Dirawat. Nah, dirawat ya apa sing dirawat apa nih? Dijaga minumnya, dijaga makanannya, dijaga tempatnya tinggal itu ben apa? Ben ora lara gitu kan kira-kira. Jadi memelihara itu ya kira-kira kayak gitu. Memelihara sholat itu berarti dijaga sholatnya. Sing dijaga apa nih? Waktunya, tata cara pelaksanaannya, tempat melakukannya, itu. Kekhusyuan dalam melakukannya itu dijaga. Itu namanya memelihara sholat. Nah, sebab praktek ya, ada orang yang sholat itu sakarepe dhewe. Pripun niku maksudnya, Pak? Pas sholat pikirannya orang nenggon salate. Itu. Pas sholat pikirannya neng gawean. Pas sholat pikirannya di tempat yang lain. Itu seperti itu ya. Kadang Nah, saat dulu sholat kehilangan kunci pas sholat ketemu. kelingan. Nah, Itu godaan setan. Oh. Ya, jadi Nabi pernah bersabda begini. Kalau adzan itu dikumandangkan, setan ketakutan. Ji. Sampai larinya sampai terkencing-kencing, terkentut-kentut. Nah, di hadis disebutkan begitu. Ji. Mbuh ngentut terapi bisa setan koyo apa ya. Tapi gambaran takut yang sangat. Ji. Sampai selesai adzan itu dikumandangkan, setan mendekat lagi. Kemudian iqomat, begitu iqomat lari lagi. Melayunya sampai di tempat yang tidak terdengar lagi. Kira-kira wis rampung mendekati lagi, terus nyelai ya mendekati orang yang mengerjakan sholat ini. Untuk apa? Diingatkan apa-apa yang tadi lupa dan dikalingan malah pas sholat. Sebagai akibatnya pas sholat malah lali pun pinten rokaat. Sudah berapa rokaat? Keren niku Pak Ustaz. Iya. Kalingan liyane nendi rokaate dadi lali. Nah, maka berdasarkan penjelasan Nabi ini mungkin saja seseorang itu digoda setan dalam sholat yang dilakukan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebab sholatnya tidak dijaga, tidak dipelihara. Bagaimana menjaganya? Sejak wudhu harus sudah sadar bahwa kita tidak mengerjakan sholat. Dihayati wudhu yang dilakukan, karena setiap kali berwudhu, kata Nabi, akan keluar dosa-dosa yang dilakukan. Lalu sadar kita tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Mas Fuad, Mas Wanto, Mas Pur, ada sahabat Nabi itu kalau habis wudhu wajahnya pucat. Baru wudhu pucat. Ada yang perhatikan digateni. Saya jenengane baru wudhu kok mesti pucat. Raine tak gateni niku sebabnya apa? Basa bisa. Ya kira-kira Cerita gambaran kok nang Arab basa Jawa ya iki soalnya menerjemah. cedai Pak Dukuh tadi ya basa ta. Depan itu Arab itu. Terus pripun nih Mas? Nah, kemudian dijawab, ya, kenapa aku sering kali pucat setelah selesai berwudu? Iya, memang kenapa? Kemudian dijawab, apa kamu tidak tahu setelah wudu ini aku hendak menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Allah. Ya, menghadap Pak Dukuh sing pucat ya ono. Wah, nggih kepringet. Apa Pak Dukuh sing pucat malah. Keluargane sing galak. Karena kewibawaan, ketakutan terhadap kedudukan yang tinggi. Kalau orang mengenal Allah kemudian mau menghadap Allah itu rasa takut, tetapi juga takut karena cinta, deg-degan itu. Nah, sehingga kadang-kadang sampai membuat pucat. Nah, maksudnya adalah menjaga melihara sholat itu sejak wudhu, sejak berniat, kemudian waktunya kapan, sebisa mungkin di awal waktu. Ya, Nabi sampai mengatakan kepada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah,
ayyul a'mali afdal, ya Rasul amal apa yang paling utama? Nabi menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu ya di awal waktu. Ya, walaupun dalam waktunya itu masih boleh, tapi lebih utama di awal waktu. Ini termasuk menjaga, memelihara sholat dari sisi waktu. Tepat itu dengan adzan sholat apa hukumat sholat? Ala itu dalam bahasa Inggrisnya on, bukan in. Ya. On time atau in time kan berbeda. Beda. Nah, on time itu pas pada awal waktu masuk itu sudah mengerjakannya. Kalau in time berarti fi waktihi di dalam waktunya. Le zuhur jam 2. Nah, niku. Ini dalam waktu. Nah, itu dalam waktu. In time. Masih boleh yo sah ning lebih utama di awal. Nek kadang sok dipepetke niku pripun Pak Ustaz? Nah, iya itu namanya masih di dalam waktu dalam pengesara fikih boleh. Tetapi kalau ini biasa dilakukan selesai terus sembrono, kebablasan dibabati selesai luwes saka kepepet mau mlebu nang waktu berikutnya. Nah, ini nanti bisa celaka. Ya bisa celaka, kena ancaman. Kalau ini Pak Ustaz, kalau saya kan denger adzan, tapi mau wudhu itu malas kayak diganggu dibisikin setan, rasa bae. Itu gimana ngatasinya Pak Ustaz? Iya, setan itu memang yuwas wisufi sudurinas, membisikkan bisikan kejahatan di dalam hati manusia. Maka kalau seorang merasakan kok koyo ono sing ganggu, mengajak melakukan hal yang tidak benar, gitu, maka baca ta'awudz. Diwaca ta'awudz orang mung ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu semakin meriah pertemuan kita pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa yang budiman baik sebangsa ataupun tidak, dalam acara yang sama berbincang-bincang sama Pak Ustadz Sigit Julianto. Kita lanjutkan lagi dengan tema memelihara sholat. iya. Monggo. Kok nguyu lho Pak Ustadz ini. Nanti kan Tanya baru lagi, pengertian Mas. melihara sholat baru masalah waktu. Waktu. Baru rambut. Ini belum selesai menjelaskan masalah waktunya. Sekarang tata caranya. Oh, tata. Tata cara melaksanakan sholat seperti apa? Harus memenuhi syarat, rukun, adab, sunnah, wajib. Nah, ini dalam fikih nanti ada syaratnya apa, rukunnya apa, adabnya bagaimana, sunnahnya apa saja, wajibnya apa saja. Itu. Nah, kalau orang sudah balik, kemudian sudah bisa membedakan baik dan buruk, kemudian sudah masuk waktu, itu syarat-syarat sholat, ya. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat sudah masuk waktu, menghadap kiblat, ya, tertutup aurat, bersih suci dari najis dan hadas dan seterusnya, itu dipenuhi syarat. Rukunnya apa? Nanti ada membaca Al-Fatihah itu dan sebagainya, ada ruku, sujud dan sebagainya. Sunnahnya apa? Ada doa-doa zikir yang dibaca di dalamnya gitu. Nah, kemudian adab-adabnya bagaimana? Merasakan sedang menghadap Allah, menghayati setiap bacaan dan gerakan, ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, sepenuh penghayatan sehingga sampai pada kondisi yang disebut khusyuk. Nah, kalau sudah dilakukan memenuhi semua hal-hal tadi, syarat, rukun, wajib, sunnah dan sebagainya, sholatnya pasti membuahkan akhlak yang mulia. Innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu tata cara. Bahkan kalau dilakukan, ya, dalam sholat yang 5 waktu itu, ya, tata cara pelaksanaan yang disebut melihara sholat itu juga sebisa mungkin dengan berjamaah, syukur neng masjid dan seterusnya itu. Ya, dengan begitu kita sudah melihara sholat pada aspek tata cara. Tadi pertama pada masalah waktu, ini tata caranya. Ya, nah begitu juga kesempurnaan sholat, ya, berkaitan dengan pakaian yang dikenakan, berkaitan dengan tempat di mana sholat itu dilakukan dan seterusnya, ini penting untuk diperhatikan sehingga seseorang itu betul-betul telah memelihara sholatnya. Martakon Abu Qasanto.
Nah, kalau masalah pakaian Pak Ustadz Iya. itu kan baiknya kalau celana itu di atas setinggi berapa itu di atas kemiri. Itu yang benar itu yang gimana? Satu yang pasti nek sholat itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat sebetulnya kalau berpakaian itu menutup aurat, Ya. gitu kan? Apa meneh pas sholat, ya karena menutup aurat juga bagian dari syarat sahnya sholat harus nutup aurat, gitu. Nah kalau aurat laki-laki itu secara minimalis fikih ya itu dari pusar sampai ke lutut. Ya. Yang penting Tetapi ya iki jenenge nindakake tuntunan agami, melaksanakan tuntunan agami ora mung sah secara fikih. Nek ngono mau nganggo apa? Nganggo anduk wae terus sholat. Anduk hotel. Wah, nek wong secara formalitas fikih minimalis ya sah, tapi nek yo ora wangun. Ya. Menghadap Pak Dukuh rawan nganggo anduk-anduk gitu. Ya, maka berpakaian yang bersih, yang rapi dan seterusnya. Termasuk tadi kalau mengenai celana panjang atau sarung yaitu aurat tertutup ya dilebihkan. Oke. Nah, masalah nutupi mata kaki di atas mata kaki atau lebih dari mata kaki ini ada perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan masalah larangan menjulurkan kain sampai menutupi mata kaki. Khusus bagi laki-laki loh. Untuk perempuan harus tutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki sebagian ulama mengatakan ya mata kaki jangan sampai tertutup. Gitu. Mungkin ya sedikit atau mungkin ya paling tinggi ya setengah dari apa dinamai betis ya. Ya. Setengah dari betis itu. Tapi diturunkan sedikit tidak apa-apa, yang penting mata kaki tidak tertutupi. Tetapi sebagian ulama mengatakan sampai tertutupi ya ora apa-apa, karena larangan menjulurkan kain sampai menutupi mata kaki itu berkaitan dengan aspek kesombongan. Ya. Ada khulaya, ada aspek sombong. Kalau tidak berkaitan dengan kesombongan, memang kainnya itu kedawan gitu. Tidak bermaksud berlebih-lebihan, maka yang demikian tidak mengapa. Jadi seperti itu. Yang pokok adalah menutup aurat, kemudian pakaian itu ya yang rapi, yang bagus, wangi gitu kan. Karena Allah sampai berfirman khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kenakan pakaian ya, perhiasanmu setiap kali engkau memasuki masjid. Zinatakum perhiasan itu pakaian yang indah. Pakaian yang indah itu bukan berarti yang mewah, ya, tapi yang terbaik yang kita miliki gunakan tuh ya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nabi contohnya, Nabi sebagai contoh praktek itu mengenakan pakaian yang bersih, yang rapi, bahkan wangi. Malah ini bau mulut, ya. So ababe mambu pora itu. Kok jumbleng. Tapi nggak suka. Nabi mengatakan seseorang yang baru saja makan bawang janganlah masuk ke dalam masjid kami. Nggak boleh oleh Nabi. Maksudnya apa? Baunya akan tidak nyaman, tidak enak bagi teman ya yang satu soft itu dalam sholat berjamaah. Maka pada saat Nabi sudah wafat, Umar bin Khattab mengatakan seseorang yang habis makan bawang janganlah ikut sholat, jangan ikut sholat bersama dengan kami kecuali dia masak terlebih dahulu bawangnya. Jadi Umar ini paham bahwa yang dimaksudkan Nabi adalah aroma yang tidak sedap sebagai akibat dari makan bawang tadi. Maka kalau dimasak terlebih dahulu bau tidak sedap itu teratasi, maka tidak apa-apa. Nah tentu orang mau masalah bawang, pokoknya sing ambune ora enak itu jangan sampai kita hilangkan terlebih dahulu. Jengkol ya. Atau dengan demikian kadang-kadang kan orang itu punya aroma tubuh masing-masing. Nah, kira-kira rasa sedap yo pakai parfum ya, diatasi dengan sesuatu yang bisa mengurangi sampai menghilangkan aroma yang kurang sedap. Kadang kan harus memakai pakaian terbaik untuk beribadah. Iya, betul. Yang sih minggu korpri. Lah memang le salat itu nang kantor ya. Nang kantor nah. Terus nek pakai sarung Pak Ustadz itu dalamnya itu harus pakai celana dulu baru celana panjang gitu. Napa sarung aja cukup? Lah kok sarungan ra-rokan banget. Kajenge ISIS. Nah, ya wangun itu ya tetap ada pakaian dalam, pakaian luar, sempurnanya kan begitu. Ya. Enggak maksudnya sampai segini pakaian dalamnya apa?
Enggak harus, yang Oh. penting kan sarung itu Menutupi, ya, nutup aurat ya terus itu. Iya, iya, Terus iya. ora tipis-tipis banget semerawang kaya Oh, tenan kan ngapunten, Begitu. saya perlu kesimpulan Pak Ustadz. Iya. Biar saya laporkan sama istri saya. Hasil pertemuan kita hari ini. Oh, iya. Kesimpulannya Kaya wawancara iki kok sing rada positif. iya, memelihara sholat itu melaksanakan sholat ya dengan sesempurna mungkin. Baik berkaitan dengan waktunya, tata caranya ya, sampai pada tempat di mana sholat itu dilakukan, diperhatikan semua, dipenuhi itu di awal waktu, kemudian dilaksanakan secara berjamaah ya di dalam masjid dan sebagainya. Ini termasuk memelihara sholat. Kalau sholat dipelihara, dijaga dengan baik ya, seperti firman Allah, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah, peliharalah sholat-sholatmu, termasuk sholat wusta yaitu sholat asar, maka Allah akan menjaga kita. Allah menjaga kita itu apa? Memberikan pertolongan, perlindungan, dan senantiasa membersamai kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi sholat ini kemudian akan menghadirkan pertolongan, menghadirkan ketenangan hati, menjadikan akhlak kita mulia dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi memelihara sholat kemudian berdampak positif pada kehidupan kita yang melakukan dan mendirikan ibadah sholat itu. Ya, saya kira itu. Bisawafnya enggak? Nah, Bisawafnya. yo, saya wis hafal. Ya, terima kasih. Alam bisawab. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Kayak dengerin radio. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita ini di penghujung acara Mas. Iya ngerti. Nanti kita berjumpa di lain kesempatan. Semoga kesempatan kita ini perbincangan pada kesempatan ini sangat bermanfaat Amin. bagi yang ada di rumah maupun studio. Elah. Banyak salah mohon dimaafkan. Saya Fuad. Fuad, Pak Ustadz dan teman-teman yang lain. Iya. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Bekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 13477172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314.